Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi di channel YouTube Braisel Cooking. Teman-teman, kali ini saya mau sharing aja masih seputar donat, teman-teman. Ada banyak resep, ada banyak cara, dan juga ada banyak bahan ya teman-teman. Semua itu mempengaruhi hasil. Nah, kali ini saya mau bagikan resep donat yang hasilnya tuh lebih kokoh, lebih padat, tapi dia lembut, seratnya halus, rasanya enak, dimakannya tidak ngaret ya, atau tidak ngendal di mulut ya teman-teman. Nah, oke. Bagi teman-teman yang bertanya kenapa sih donatnya masih ngaret gitu ya setelah sehari dibuat, jadi dimakan itu seperti ngaret seperti itu. Nah, kali ini saya kasih solusinya atau tips yang lain ya teman-teman, atau resep yang lain. Di sini saya gunakan tepung protein sedang ya teman-teman, supaya mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan. Nah, untuk selanjutnya simak videonya sampai habis ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Nah, ini 500 gram tepung protein sedang. Sini saya gunakan segitiga biru sebanyak 500 gram. Kemudian 75 gram gula pasir. Lalu 50 gram susu bubuk, rasanya supaya tetap creamy ya. Dan di sini ragi instan 8 gram. Kemudian saya menambahkan bread improper 3 gram. Ini agar hasilnya tetap lembut ya teman-teman. Kemudian kita aduk semua bahan keringnya hingga tercampur rata. Kemudian siapkan 3 butir telur, dan saya akan gunakan 2 butir telur utuh dan 1 kuning. Saya tetap gunakan kuningnya 1 ya teman-teman, agar hasil donatnya tidak terlalu padat atau berat ya. Karena kuning telur itu membuat adonan jadi ringan ya teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan, lalu kita aduk hingga tercampur rata dengan tepung. Ini saya gunakan metode lain ya teman-teman, dengan cara memasukkan butter di awal atau mentega di awal. Ini sebanyak 75 gram butter ya, atau teman-teman bisa gunakan mentega biasa. Nah, untuk kemudian butter atau mentega biasa teman-teman masukkan di awal ya, dan diaduk tercampur rata dengan tepung atau bahan kering yang tadi sudah diaduk dengan telur. Kemudian ini susu sebanyak kurang lebih 200 ml saya siapkan. Teman-teman masukkan secara bertahap agar tidak kelembekan ya teman-teman. Jika telurnya besar, tentu akan mengurangi penggunaan susu cair ya teman-teman. Biasanya kurang lebih 190 sampai 200 ml susu ya teman-teman. Nah, ini terus kita aduk. Kemudian di sini agar seratnya halus, saya menambahkan SP atau emulsifier sebanyak kurang lebih setengah sendok teh. Kita aduk. Kemudian setelah diaduk-aduk seperti ini, teman-teman bisa uleni pakai tangan atau gunakan mixer. Nah, di sini saya gunakan mixer untuk mengaduk. Nah, kemudian kita masukkan garam. Saya gunakan garam tetap di akhir ya teman-teman. Untuk kemudian kita mixer kembali hingga adonan kalis. Ada suara ayam tetangga teman-teman, nggak apa-apa, selingan ya. Oh ya teman-teman, untuk membuat donat itu tidak harus yang benar-benar kalis ya teman-teman. Karena kalau kita belum memahami atau belum menguasai ya bagaimana tips-tipsnya membuat donat, itu bisa berakibat fatal juga ya. Bisa mengakibatkan donatnya menjadi ngaret ya, seperti itu ya teman-teman, atau dimakannya tuh ngendal di mulut. Nah, ini kita resting atau kita istirahatkan selama 10 menit. Nah, 10 menit kemudian adonan kita bagi atau kita timbang sesuai dengan keinginan atau sesuai kebutuhan teman-teman ya. Dan ini saya timbang beda dari biasanya. Ini saya timbang 23 gram ya teman-teman, karena ini adonannya lebih padat ya teman-teman, jadi saya menambahkan 3 gram. Biasanya kan 20 gram ya untuk ukuran yang mini.
Nah, dan adonan ini atau resep ini itu tidak yang mengembang banget gitu ya, atau di sini agak sedikit padat ya, karena dari bahan juga berbeda ya teman-teman, dan dari takaran juga berbeda. Nah, kemudian setelah kita bulatkan ini langsung saja ya teman-teman, tidak perlu kita resting selama 20 menit atau 30 menit. Tujuannya supaya mendapatkan hasil atau rasa yang benar-benar berkualitas ya teman-teman, dan tidak kelebihan proofing seperti itu. Dan nanti di akhir kita proofing selama 45 menit sampai 60 menit. Kita tutup. Oke, ini di menit ke-45 adonan sudah terlihat lebih mengembang dari semula. Dan ini terlihat sangat cantik-cantik ya teman-teman. Untuk kemudian kita panaskan minyak di api sedang, cenderung kecil ya teman-teman, jangan kepanasan karena akan mengakibatkan donatnya cepat gosong dan tidak mengembang sempurna ya. Begitupun sebaliknya, jika minyak belum panas kita masukkan donat, itu pun akan mengakibatkan donat bantat, tidak mengembang sempurna dan akan menyerap minyak. Jadi kita harus benar-benar perhatikan, panaskan minyak di api sedang atau cenderung kecil ya teman-teman. Jadi jangan di api besar karena pengen cepat panas. Jadi gunakan api besar itu jangan ya teman-teman, karena nanti akan jelek di donatnya. Jadi bagi teman-teman yang belum berhasil membuat donat, saya rekomendasikan resep ini ya teman-teman. Karena resep ini dia tidak ngaret ya teman-teman. Kalau kita sudah menguasai semua tips dan trik membuat donat, sebenarnya resep itu bisa kita modifikasi. Jadi apa yang kita inginkan bisa kita modifikasi sendiri, asal kita tahu dulu fungsi-fungsi dari bahan-bahan donatnya. Nah, ini di resep ini ya saya gunakan dough 23 gram ya teman-teman, karena ini kan adonannya padat ya, tapi bukan padat bantat ya teman-teman, artinya serat adonan itu dia lebih kokoh gitu ya. Tapi di sini saya bagaimana caranya supaya donat ini padat, kokoh tapi lembut. Nah, inilah resep yang saya hasilkan ya teman-teman. Coba kita perhatikan dalamnya, seratnya, dan dipoteknya itu seperti gampang kelepas gitu ya, karena dia tidak ngaret gitu ya. Tuh seratnya halus banget ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikutin step-stepnya dan resepnya, insya Allah semuanya hasilnya bagus. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.